Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Parianto dengan NIM D101211192. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Perbandingan Perancangan Perkerasan Luntur Flexible Pavement menggunakan metode ASTO 1993 dan Bina Marga. Studi kasus Jalan Batas Kayam, Sangga sampai Rasau. Yang terhormat Ibu Dr. Eti Sulandari STMT, selaku dosen pembimbing utama saya. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Elsa Trimukti STMT, selaku dosen pembimbing kedua saya. Yang terhormat I- Ibu Sumiatina STMT, dosen selaku dosen penguji utama saya. Dan yang terhormat Bapak Ferry Juniarti STMT, selaku dosen penguji kedua saya. Pokok pembahasan pada kali ini terdiri atas tiga, yaitu pendahuluan. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan Batas Kayam atau Sanggaran Rasau merupakan jalan kolektor yang memegang peran penting sebagai pelaksana transportasi dalam perkembangan perekonomian masyarakat di wilayah Sekayam dan sekitarnya. Penurunan tanah pada badan jalan serta racing jalan yang kecil di sepanjang jalan merupakan salah satu faktor yang mengancam kelangsungan fungsi jalan tersebut. Pertanyaan penelitian terdiri atas dua. Yang pertama adalah bagaimana perancangan tembul lapisan perkasan untuk flexible pavement berdasarkan beban lalu lintas pada ruas jalan Batas Kayam Sanggau sampai Rasau. Yang kedua adalah bagaimana perbandingan hasil perhitungan tebal perkasan untuk flexible pavement dengan metode ASO 1993 dan Bina Marga Manual Desain Perkasan Jalan nomor 3 2024. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama adalah menganalisis tebal perkasan lentur berdasarkan beban lalu lintas jalan pada ruas jalan batas Kayam Sanggau sampai Rasau dengan metode ASTUS 1993 dan Bina Marga Manual Desain Perkasan Jalan nomor 3 2024. Yang kedua adalah membandingkan tebal perkasan lentur berdasarkan hasil perhitungan metode ASTUS 1993 dan Bina Marga Manual Desain Perkasan Jalan nomor 3 2024. Batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian kali ini sebagai berikut. Yang pertama adalah lokasi penelitian berada pada ruas jalan batas Kayam Sanggau, Rasau, Sam dengan khususnya pada STA 68 plus 900 sampai STA 72 plus 900 panjang 4 km. Yang kedua adalah hanya membahas perancangan tebal lapisan perkasan lentur. Yang ketiga, tidak membahas desain geometrik dan menghitung rencana anggaran biaya RAB. Yang keempat, menggunakan metode ASTO 1993 dan Bina Marga Manual Desain Perkasan Jalan nomor 3 2024. Yang kelima, menganalisis hasil perhitungan dan membandingkan dari dua metode yang digunakan pada tebal perkasan lentur. Bab 2, tinjauan pustaka. Berikut ini merupakan data input perancangan perkasan lentur flexible pavement untuk kedua metode, yaitu metode ASTO 1993 dan Bina Marga 2024. Untuk parameternya terdiri atas umur rencana, formula lalu lintas, faktor difusi arah, dan faktor difusi lajur, faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas, simulatif, faktor ekuivalen beban sumbu kendaraan, menghitung beban sumbu standar kumulatif yaitu ESAL atau CESAL, kemampuan perjalanan, deviasi standar keseluruhan, reliabilitas, standar deviasi normal, CBR, modulus reaksi tanah dasar, desain struktur fondasi jalan, koefisien drainase, koefisien reaktivitas, nilai struktural number, dan desain struktur lapisan perkerasan. Untuk parameter yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu centang untuk parameter yang digunakan dan strip pada parameter yang tidak digunakan. Berikut ini merupakan parameter metode ASTO 1993 yang tidak ada semua rencana, analisis lalu lintas,
equivalent single axle load atau ESAL, kemampuan pelayanan awal, kemampuan pelayanan akhir, kehilangan kemampuan pelayanan, defisiensi standar keseluruhan, reliabilitas, defisiensi standar normal, modulus reaksi tanah dasar, koefisien drainase, koefisien lapisan, struktural number, ketebalan lapisan, serta kontrol ketebalan lapisan. Untuk nilainya berdasarkan nilai tabel yang ada pada metode ASTO 19.3 dan rumus. Berikut ini merupakan parameter metode binomo 3 2024. Yang pertama adalah umur rencana, yang kedua adalah intensitas lalu lintas, dan ketiga adalah pertumbuhan lalu lintas, yang keempat adalah faktor difusi arah dan faktor difusi lajur, yang kelima adalah faktor asa ekvivalen beban, yang keenam adalah kumulatif standar SL load atau CSL, tujuh adalah daya dukung efektif dana dasar, delapan desain struktur fondasi jalan, yang sembilan adalah jenis perkerasan, 10 adalah ketebalan lapisan perkerasan. Untuk nilainya berdasarkan pada metode Binomarga, berikut ini rekapitulasi perbandingan metode ASTO 1993 dan metode Binomarga 2024. Yang terdiri atas 4 parameter, yaitu umur rencana, beban lalu lintas, CBR, dan desain struktur lapisan perkerasan. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel berikut. Penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian. Proyek peningkatan jalan dan jalan jembatan ruas jalan batas Sekayam atau Sanggau sampai Rasau dimulai dari Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, dan ke Bayar di Rasau, Kecamatan Kutungan Hulu, Kabupaten Sintang. Untuk lokasi penelitian sendiri dilakukan pada ruas jalan batas Sekayam, Sanggau, sampai Rasau pada STA 68 plus 900 sampai STA 72 plus 900. Untuk lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu pada persegi merah. Berikut ini bukan lokasi penelitiannya, yaitu yang dimulai dari STA 68 plus 900 sampai STA 72 plus 900. Dan sebelah kanan adalah kondisi ruas jalan batas Kayam, Tangga Rasau pada STA 68 plus 900 sampai 72 plus 900. Berikut ini merupakan bagian akhir penelitian yang akan digunakan. Tahapan penelitian. Adapun tahapan hmm, penelitian terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah studi literatur dan studi lapangan. Yang kedua adalah pengumpulan data. Yang ketiga adalah perhitungan tebal perkerasan lentur. Yang keempat adalah analisis perbandingan perhitungan tebal perkerasan lentur. Metode pengumpulan data. Untuk data sendiri terdiri atas dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer terdiri atas data lalu lintas harian rata-rata LHR diperoleh melalui survei lalu lintas, serta untuk data sekundernya sendiri terdiri atas data CBR dan data tebal lapisan perkerasan jalan diperoleh oleh Balai Karangan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, dan data curah hujan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. Tahapan survei penelitian. Survei yang akan dilakukan tadi atas dua, yaitu survei pendahuluan dan survei volume lalu lintas. Peralatan yang digunakan sebagai berikut, yaitu formulir survei dengan pedoman PDT 1924B. Yang kedua adalah alat tulis. Yang ketiga adalah alat penghapus. Yang ketiga adalah clipboard. Yang keempat adalah handphone. Dan untuk langkah-langkah melakukan survei sebagai berikut, yaitu pertama menyiapkan form survei sesuai dengan pedoman PDT 1924B. Yang kedua adalah menghitung jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan simpang Balai Karangan sampai Rasau pada STA 68 plus 900 sampai STA 72 plus 900. Dua arah yang digunakan selama yang dilakukan selama 3 hari, yaitu hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Setiap 60 menit per periode selama 12 jam, yaitu yang dimulai dari jam 06.00 waktu Indonesia Barat sampai 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga adalah perhitungan dilakukan menggunakan alat bantu handphone
dengan bantuan aplikasi traffic counter. Yang keempat adalah catatan hasil perhitungan jumlah kendaraan ke dalam survei. Berikut ini merupakan bagian akhir penelitian metode ASTO 1993 yang dimulai dari traffic, reliability, stability, CBR, sampai dan hasil konvergensi. Dan berikut ini merupakan bagian akhir penelitian metode Bina Marga 2024 yang dimulai dari traffic sampai mendapatkan tabel kekerasan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun dan merancang penelitian. Ini merupakan form survei lalu lintas yang akan digunakan pada kegiatan survei. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.